Sedulurku, hadzal kitab utawi kila kitab iku babun bab min abwabil khairi saking pira-pira babe kebaikan. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuaqibu. Allah subhanahu wa ta'ala marah, menghukum man ing wong fataha kang bukak sapa wong lahu maring ikilah kitab baban ing bab minal khairi saking kebagusan falam yantahizuhu mongko ora goncangaken opo kitabhu ing wong bi ayyahula kelawan yento den tutupi kelawan yahula kelawan yento nutupi sapa Allah baina qalbihi dalam antarane atine wong wa iradatihi lan kehendake wong fala yumakkinuhu mongko ora netepihu ing wong ba'du ing dalam sabise min iradatihi saking kehendake wong okubatan krono sebagai akibat lahu kadwe wong paman mongko tewi sapane wong lam yastajib ora ngijabahi sapa wong lillahi krana Allah wal rasulihi dan utusane Allah idza ta'ahu nalikane ngajak sapa Allah wa rasuluhu ing wong khala ngaleng-ngalangi bainahu ing dalem antarane wong wa baina qalbihi lan ing dalem antarane atine wong wa iradatihi bainahu ing dalem antarane Allah wa baina qalbihi lan antarane atine wong wa iradatihi lan kehendake wong fala yumakkinuhul istijabah mongko ora netepaken hu ing wong apa al istijabatu ngijabahi ba'da zalika ing dalam sawise mengkono-mengkono mankur. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa rasulihi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah perintah Allah dan Rasulnya jika mengundang kalian lima yuhyikum untuk kehidupanmu wa'lamu allallaha yahulu maka ketahuilah bahwasanya Allah menghalangi bainal mar'i terhalang yahulu terhalang bainal mar'i ing dalam antarane wong wa qalbihi lan atine wong wa annahu lan satuhune kelakuan ilaihi maring Gusti Allah tuhsyaruna den kumpulaken sapa wong akeh wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bih awwala marrah wa nuqallibu lan balakaken sapa ingsun afidatahum ing atine wong wa absarahum lan peningale wong kama lam yu'minu kaya dene barang lam yu'minu ora iman sapa wong akeh bihi kelawan Allah awwala marratin ing awale ing permulaane falamma zaghu mongko tatkalane berbelok azaghallah mongko belokaken sapa Allah qulubahum ing atine wong wa makana lan ora ana sapa Allah iku liyudillah nyesataken sapa wong sapa Allah kauman ing kaum ba'da idhadahum ing dalam sawise nalikane ngawe hidayah sapa Allahum ing kaum hatta yubayyina sehingga nampak lahum kadhe wong mayat takun ing opo ya takuna kang padha takwa
sira kabeh wa huwa katsir fil Qur'anil Karim. Maksudnya beginilah. Bahwa kitab ini adalah bab tentang kebaikan. Barang siapa yang membuka bab dari kitab ini kemudian tidak bergejolak di dalam hatinya, yaitu tertutup hatinya dan kehendaknya untuk melakukan apa yang ada di dalam kitab ini, fala yumakkinuhu ba'du min iradatihi uqubah. Maka ketidak adanya kehendak untuk melaksanakan apa yang ada di dalam kitab ini adalah sebuah uqubah. Uqubah itu ya kayak siksaan, tapi itu siksaan apa ya? Dibully ya. Apa ya? Hukuman ya, hukuman lah. Famalam yastajib lillahi idza da'ahu hala bainahu wa baina qalbihi wa iradatihi. Barang siapa yang tidak mengijabahi panggilan Allah dan Rasulnya, maka antaranya dengan antaranya Allah, yaitu antara Allah dengan itu tertutup di dalam hatinya dan kehendaknya. Antara hidayah dengan tersesat, banyak sekali ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah wa lirrasulihi idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketika Allah berkehendak menutup ataupun tidak menyampaikan seorang hamba kepada dirinya, atau tidak syuhud seorang hamba kepada dirinya, itu Allah hanya membutuhkan penutup dari qoharnya. Qoharnya itu adalah paksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menutup hati, antara hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti kita ketika tidak melihat sesuatu itu karena kita ditutupi oleh sesuatu yang lain di antara mata kita dan objek yang akan kita lihat. Itu. Nah, Allah tidak membutuhkan penutup antara objek dengan antara objek dengan mata kita. Allah ketika ingin menutup hati kita untuk tidak melihat kepadanya, itu hanya membutuhkan qoharnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat pemaksaannya untuk menutupi hatinya agar tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ketika kita di malam hari melihat bintang, pada saat kita melihat bintang, sebenarnya bintang itu sedang marah kepada kita. Karena di dalam hadis qudsi yang Rasulullah katakan, benda-benda langit itu komplain karo Gusti Allah, kepengin ngelemparna benda-bendanya dirinya sendiri kepada orang yang memakan kebaikan tapi tidak melihat pemberinya. Wong sing memakan kebaikannya kok tidak melihat siapa pemiliknya ataupun pemberinya, maka dia tidak ada bedanya dengan maling.
dengan pencuri. Dadi tinggal dina kowe mencuri, ana sing kon mencurine sekang jahitan, ana sing sekang kan ketika nampani kan kadang ora weruh kowe. Soale langsung weruh nang objeke. Kena nggo bayar SPP kowe sih. Dudu weruh disit sapa sing aweh kowe. Walaupun alhamdulillah nang kono diucapkan tapi objeknya dulu yang kelihatan. Kena bayar SPP ya. Orang Gusti Allah ngrejekeni kemudian sebisa ngrejekeni kena bayar SPP ora. Kowe pada bae maling. Tapi angger dhewek kemalingan ributnya luar biasa. Unggal dina nyolongi duweke Gusti Allah. Ada kehilangan wis. Siapa beto mai? Nek anapa mungkin maring Ka'bah nangis-nangis karena sesuatu yang dicuri. Ketika dia pulang dari Ka'bah, kemudian dia makan apa yang ia curi. Memohon maaf apa yang ia curi, kemudian setelah pulang dia memakan apa yang dicuri. Mestinya kan tinggal hukuman saja yang harus dilaksanakan. Kemudian pulang dia memakan apa yang dicuri. Kan kita kalau mencuri kan lah ngomong iki kan. Orang kemenangan orang weruh kowe. Lah wis sing semono kowe. Uripe molak-malike mbok kaya ngapa? Bareng dhewe rezeki bisa ayam bakar tukuni nang wong, ayam gorenge tukuni nang wong, ya ora bae mbuh. Lah ini yahulu bainal mar'i wa qalbi. Tuhan itu, Allah itu menutupi dengan apa? Tidak membutuhkan dengan sesuatu yang lain, akan tetapi Allah menutupi dengan sifat Gusti Allah di dalam hati kita. Maling teriak maling judulnya. Soalnya orang merubah sih. Lah ini maka Ibnu Athaillah Al-Iskandari juga beliau mengatakan bahwa al-kaun kulluhu zulumatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fi. Alam semesta ini gelap, kemudian Allah Subhanahu wa taala meneranginya. Maka tadi yang saya katakan bahwa benda-benda langit itu sudah marah. Usul paring Gusti Allah kepengin nibakna dirinya sendiri ke orang yang memakan makanan kebaikannya, akan tetapi tidak melihat siapa yang memberikannya. Tapi waktu dalam bintang dia ketutup juga. Orang pernah bayang sama sekali apa yang ada di dalam hadis qudsi itu. Kemudian ketika ke halaman, mesti kita harus melihat bahwa batu-batu juga sedang marah kepada kita karena memakan kebaikannya, akan tetapi tidak melihat siapa yang memberikan kebaikan. Begitu juga ke pohon besar, janjane kepengin pada nibakna. Kemudian benda-benda yang lain juga sama.
ketika tumbuh rasa itu di dalam diri kita, maka berarti Allah telah membukakan dengan anugerahnya kepada kita bahwa kita itu tidak dihalangi oleh qaharnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat saja bahwa semuanya sedang murka kepada kita, itu berarti qaharnya Allah Subhanahu wa taala telah membukakan hati kita untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita dihalangi hati kita untuk melihat Allah Subhanahu wa taala? Karena kehendak kita untuk azam yang ada di dalam diri kita. Azam itu ketetapan batin atau orientasi yang ada di dalam diri kita, sehingga Allah menjadikan murka kepada kita, sehingga akhirnya kemurkaan itu nutup kehendak kebaikan dan hanya Allah membuka kehendak keburukan. Ayat falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Allah tidak serta-merta memelencengkan hati mereka, akan tetapi mereka sendiri telah melencengkan hatinya sehingga Allah melencengna atine mereka. Ini adalah kisah yang terjadi pada umatnya Nabi Musa ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Tursina kemudian pulang. Mereka menyakiti hati Nabi Musa. Dengan apa mereka menyakiti Nabi Musa? Yaitu mereka menyembah sapi. Kemudian menuduh Nabi Musa itu adalah orang yang kena penyakit borok di kemaluannya. Karena biasanya pada saat itu orang-orang Bani Israel angger adus kuwi muda bareng nengkali. Tapi Nabi Musa itu pemalu sehingga selalu menutupi auratnya untuk tidak dilihat orang lain. Karena saking pemalunya Nabi Musa, maka orang-orang Bani Israel menuduh kepada beliau bahwa beliau itu kena penyakit baros, kena penyakit koreng yang ada di kemaluannya. Nah, ini menyakitkan Nabi Musa. Sing akhirnya Gusti Allah Subhanahu wa taala menyesatkan hati mereka sehingga mereka tertutup untuk melihat kebenaran. Wa makana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Jadi sebenarnya Gusti Allah itu tidaklah menyesatkan satu kaum, akan tetapi kaum tersebutlah yang berkehendak untuk sesat. Yaitu mereka telah menyalahi apa yang diundang oleh Allah dan Rasulnya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan mereka. Akhi hadzal kitab bid'atun wa syara'uha bil amal. Wahai saudaraku, ini kitab adalah sebuah barang. Wa syara'uha, dan pembelian kita itu denganlah amal. Faqra'hu muqinan anna qira'ataka hiya sabilur raqi fid dunya qoblal akhirah. Maka bacalah dengan suatu keyakinan bahwa bacaanmu adalah jalan untuk naikmu fid dunya qoblal akhirah, naikmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia sebelum ke akhirat. Jadi membaca kitab ini itu adalah cara untuk naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia.
Artinya kita bisa syuhud, bisa nampak kepada Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini sebelum kita melihat Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat. Wasta'id ba'da qiraatihi litasabuk. Maka persiapkanlah dirimu ba'da qiraatihi setelah membaca kitab ini litasabuk wa tahayyu'an lintilak, untuk bersegera melakukan kebaikan yang ada di dalam kitab ini dan bersiap-siap untuk budal, untuk pergi. Artinya bahwasannya Gusti Allah itu akan memberikan pertolongan kepada hambanya sesuai dengan persiapan yang disiapkan oleh hamba. Wong anggar mancing nang kalen ya berarti arep oli bentar. Tapi anggar mancing nang kolam ataupun sungai besar yang arep oliyah iwak gede-gede. Maka al-madadu bihasabil istidad, yaitu pertolongan itu tergantung pada persiapan. Makanya kadang ana wong mengatakan matematikanya Gusti Allah kuwi ora kaya matematikanya menungsa. Lah ini saya kira enggak seperti itu gue. Matematikanya Allah itu ya sesuai karo menungsa gue. Kur pada saat tertentu Allah Subhanahu wa taala itu mengalihkan saat-saat tertentu saja yang tidak selalu sunnatullah itu berjalan, kadang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering sudah menjadi bahasa adat mungkin matematikane Gusti Allah ora padha karo matematikane menungsa. Lagi nang kene kan berarti kepriwe iki? Kan sering iku ya. Ana wong usaha gagal terus langsung matematikane Gusti Allah ora padha karo matematikane menungsa. Wong kowe karo matematikane menungsa bae wis ora masuk akal maksude. Jadi ya kowe dudu matematika maksudnya. Sering walaupun matematika nanti akan diterangkan Pak Haji maksudnya matematika apa. Tapi kan bahasa ini sudah menjadi latah di masyarakat bahwa matematikane menungsa ora pada karo matematikane Gusti Allah. Lah ini yang menurut saya tidaklah tepat ya. Karena kebanyakan ya matematikane Gusti Allah ya pada karo matematikane menungsa, wong menungsa diciptakan nang Gusti Allah. Artinya di situ itu kita akan melihat bahwa al-madadu bihasabil istidad, yaitu pertolongan Gusti Allah tergantung persiapan. Maka ketika seseorang menyambut hidayah berarti Allah akan memberikan hidayah. Ketika Allah seseorang itu sering mendatangi pengajian ataupun majelis-majelis zikir dan lain sebagainya, berarti pada saat itu Allah sedang akan memberikan pertolongan kepada dia untuk memberikan hidayah. Ini sama dengan matematikanya menungsa itu seperti itu. Wa tallik zamanal lahwi wan si ayyamal ghaflah. Dan talaklah ketika membaca ini, talaklah zamanal lahwi, masa-masa lupa, wa uns ayyamal ghaflah, dan ketenangan pada masa-masa lalai. Jadi prinsip daripada yang akan didapatkan dalam kitab ini adalah kita akan mentalak itu kayak dene mentalak maring bojo. Bojo bisa ngel banget diatur, akhirnya tolak tuki, saya nalak kamu, berarti sudah nggak bisa bersama lagi. Artinya tolik zamanal lahwi,
itu sudah tidak bersama dengan masa-masa kelalaian, masa-masa kelupaan, wa unsi ayyamal ghaflah, dan ketenangan pada masa-masa lalai. Masa lalainya sih kapan lalai terus. Ketika seseorang itu sudah punya orientasi dalam hidup ini berupa ibadah maring Gusti Allah, maka segala sesuatu pasti akan menjadikan dia sarana untuk ibadah. Apapun kegiatannya itu pasti akan anggar orientasi nang ibadah, mesti arep walaupun itu berada di wilayah dunia, maka itu tetap satu akhirat, baik gue amal akhirat. Wa ansi ayyamal ghaflah, dan unsi ayyamal ghaflah, ketenangan di masa-masa lalai. Jadi kaya tembel lahir sewise 45 tahun. Waktu millata wal uzza lataika, dan hancurkanlah berhala Lata dan berhala Uzza yang ada di sisimu. Ya, salah satunya ujub, itu adalah termasuk berhala Lata ataupun berhala Uzza yang ada di sisimu. Karena ketika orang ujub itu tidak mungkin dia menyadari bahwa amal perbuatannya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Akan tetapi ujub itu tumbuh karena amal kebaikan yang dilakukannya itu bersumber dari dirinya sendiri. Maka dia akan bangga dengan amalnya. Setelah dia bangga dengan amalnya, maka dia akan berlomba-lomba untuk melakukan amal yang banyak. Tapi demi untuk itu membandingkan dengan yang lain, bahwasanya saya itu amalnya lebih banyak dari yang lain. Nah, amal kayaknya orang anak kualitasnya sama sekali. Di puasa ya, karena puasa atau maca sholawat ping 5.000. Kue karena apa? Karena kepengin bersaing dengan yang lain. Yang lain paling kuat temung 1.000, nyong 5.000. Nah, ini orang berkualitas sama sekali. Maka wahtu millata wal uzza lataika, dan hancurkanlah berhala Lata ataupun berhala Uzza yang ada di sisimu. Jare Gus Dur, akeh wong ngafirke maring liyane, kafire dhewe ora digateke. Salah satu kekafiran ataupun berhala yang ada di dalam diri kita adalah kita merasa bahwa diri kita itu punya daya dan upaya. Wa tazawwad bil wuqud, dan berbekallah bil waquti dengan bahan bakar, litabda'ir rihlah, untuk memulai perjalanan. Jadi kitab ini adalah bahan bakar untuk memulai perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattakhidhu zadan, dan jadikanlah kitab ini sebagai sangu, litastaghila alatal qalbi, untuk memenuhi hati, litasta'niful masir, watatahammalil masyak, watasta'dzibul alam, litastajibat taman, waqbalhu minni hadiyah mutawati'ah, dan terimalah kitab ini dariku sebagai hadiah. Walam satur raqiqa liyakuna jali satur rohika wahyatul min jadid min rahmil ghaflah, dan kitab ini insyaallah akan melahirkan ruh yang baru dari rahim kelalaian menuju
menuju alam yang penuh dengan keingatan. Wa tatakharrar min asril badan, dan merdekakanlah dengan kitab ini min asril badani, dari penjara badan, dari penjara awak. Hadzal kitab rihlatun safarun ukhrawiyun. Kitab ini adalah perjalanan ukhrawi. Ya, intinya ya seperti itulah, bahwa angger wong paham lah ya. Semoga bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe